Assalamualaikum, hai teman kisah. Kembali lagi di channel YouTube Kisah Pendaki dengan gua Ican di segmen Kisah Mistis. Kali ini gua udah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman pendakian mistisnya pada saat di Gunung Argopuro. Langsung aja kita sapa. Halo Bang, apa kabar? Ya, Sehat ya? Kesibukan sehari-hari apa nih? Sehari-hari sih masih nyablon aja kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin nge-guide, Tapi lancar ya? alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah. Tadi kemarin kehujanan nggak? Sini, Nah, sweat lumayan. kuyup. Bahasa Bisa sit A sit B lah. Oh ya Bang, sebelum kita mulai nih, boleh dong lu perkenalin diri dulu ke teman-teman kisah pendaki. Mungkin ada yang mau kenal atau belum kenal dan pengen tahu juga kepoin Instagram lu atau sosial media lu yang lain. Bisa tolong perkenalkan diri Bang. halo, nama gua Afri, profesi pemandu wisata gunung, dan keseharian gua lagi sibukan nyablon aja. Sama jangan lupa follow Instagram gua nih. Traveler Males L2. Oke. Oh ya Bang, kasih dong kisi-kisi. Hari ini mau ceritain tentang mistis tuh sedikit aja. Jadi saat gue pendakian di Gunung Argopuro itu, ya gue melihat kayak prajurit-prajurit kerajaan gitu. Cuman gue masih lagi tuh percaya nggak percaya juga kan. Ya udahlah, gue ituin. Terus ada beberapa kejadian janggal juga yang ketangkap kamera. Nah, Gitu. tahan dulu nih Bang. Nah, teman kisah, penasaran kan lo sama ceritanya Bang Apri? Yuk lanjut kita ngobrol bareng Bang Apri. Iya, jadi pas pendakian ini sebenarnya tuh gue nyusulin temen-temen. Nah, gue itu baru turun dari Semeru. Nah, temen gue yang dua ini kebetulan dia pengen ke Argopuro kan. Iya. Nah, ada teman-teman yang pada ke Argopuro, ya akhirnya kita nyusul tuh, berangkat. Nyusul, singkat cerita, sampai di base camp itu kita sore. Dan teman-teman itu udah pada naik tadi pagi jam 9. Oke. Nah, pas gua bertanya sama pihak base camp gitu kan, dari Badaran itu, kita nanya tuh, Pak, kita izin naik, mau naik. Wah, nggak bisa gitu kan, ini udah terlalu sore gitu kan, terlalu berbahaya buat buat naik ke atas, kata dia. Enggak Pak, saya mau nyusulin teman saya bilang gitu kan. Saya mau nyusulin teman saya yang rombongan dari Jakarta. Oh, yang tadi pakai love gitu kan. Tadi ada yang turun satu lagi gitu kan. Ada di dalam. Saya cek dalam tuh. Cek dalam, bener ada. Ternyata bekas peserta Semeru buat setahun yang lalu gitu kan. Dia ngikut Argopuro. Terus ngobrol-ngobrol sama dia, iya benar, ternyata udah pada naik. Terakhir kontekan itu mereka tuh ngecamp di Mata Air 1. Kayak Mata Air 1. Ya udah, kira bincang-bincang sama itu nggak diizinin kan. Akhirnya kita mutusin buat naik besok pagi. Itu mulai start pendakian dari base camp itu habis subuh. Habis subuh kita gedor-gedor. Si pihak base camp kan, iya masih pakai sarung doang keluar. Yaudah bentar saya siapin ojeknya. Nah, lagi itu gue ngojek sih sampai batas Makadam. Itu dulu sekitar 40.000-an. Nah, dari situ baru jalan tuh gue bertiga. Jalan masih gelap ya kan, habis subuh. Jalan. Terus namanya di Argopuro gitu ya, temen baru situ sempat kaget juga dia. Ngelihat dengar suara gesekan semak-semak, dikira apaan gitu. Nggak taunya lutung kan di atasnya. Singkat cerita, sampai tuh di Camp Mata Air 1 sekitar jam 9. Jam 9-an mereka lagi pada packing buat ngelanjut ke Cikasur kan. Packing, terus gue nyampe tuh. Terus pada sosorak dah tuh yang lain. Oh gila lu bener jadi nyusulin gitu kan. Jadilah, gue kan kalau udah bilang A pasti A, gue bilang gitu kan. Kaget juga ya mereka lu
Ya, Lu datang gitu atau kaget nyusul juga kan? Disangkanya hoax bang. Iya. Kayak hoax. Jalan. Habis itu makan kita tuh makan rame-rame gitu kan. Kelar makan baru jalan tuh kita. Jalan masuk ke mata air 2 istirahat gitu kan. Itu masih belum terjadi apa-apa sih. Mata air 2 terus Cikasur itu jam 4:30 udah sore. Kasur di tenda segala macem ya kan, udah rapi semua. Nah gue ke Sungai Kolbu tuh, yang di bawahnya Cikasur. Gue ngambil air di situ tuh bang, sama ngambil selada air. Nah di situ tuh bang, pas ketika gue balik dari sungai itu Habis ngambil air ke campsite ya kan, ke campsite tuh gue kayak bukannya kayak sih, emang ngeliat gitu. Teman gue pun yang satu lagi ngeliat juga kan. Gue bilang, cuman gue nggak nyolek dia, gue ngeliat di pendopo yang Cikasur kan ada pendopo yang ambruk. Nah tuh di situ tuh gue ngeliat ini ya seorang wanita berpakaian kayak noni Belanda bang. Nah itu bukan cuma dia doang gitu kan, ada dayang-dayangnya, ada kudanya juga lengkap ya, ada dayang-dayangnya gitu kan, kayak si bombo gitu yang pakai kemben. Iya. Dan itu gue ngeliat itu kan, cuman mereka tuh nggak ngusik sih, kalau gue bilang nggak ngusik, nggak apa juga. Nah di situ gue sempat pas balik ke tenda, itu yang gue lihat bener apa bukan ya kan, soalnya selama ini gue belum pernah yang namanya ngeliat makhluk gitu kan bang. Kali itu belum gelap posisinya ya, masih sekitar jam 5-an mungkin. Ya mau menjelang maghrib ya. Mau menjelang maghrib sih, perpindahan hari kan. Iya. Di tenda pun bertanya-tanya gue kan, itu benar apa bukan kan? Tapi ngomong sendiri bang gitu, itu benar bukan. Halu kali gue bilang ya kan. Iya kali ya, gue bilang. Ya udah dah, gue bilang. Udah tidur tuh. Nah di kasur tuh malamnya dingin banget bang, asli tuh. Gue yang sebelumnya kemarinannya di Rakum kagak pakai SB gitu, itu pakai SB bang gue. Beda ya? Wah bener-bener beda, itu minus sekali. Orang pagi-pagi keluar ada kembang es. Kembang es biasanya di rumput-rumput kelihatan tuh kalau malam habis dingin banget. Ada kembang esnya tuh. Nah pas malamnya itu gue bertiga di tenda itu ngelihat ada yang nangkring tuh bang. Malam? Iya. Sekitar jam berapa tuh kira-kira? Sekitar jam berapa tuh? 11:30. 11:30. Nah posisinya itu kan gue satu tenda bertiga ya. Ceritanya gue mau kencing tuh. Kencing keluar. Buka tenda, set. Pas gue keluar, nengok ke atas, refleks. Namanya tenda gitu kan, pendek, nengok ke atas. Saya gue sialan dia pisan lagi kata gue. Mbak tuh nangkring kata gue. Ini siapa? Kata gue siapa tuh? Gue masuk lagi kan, gue gak jadi kencing. Gak jadi kencing tuh. Oh gak jadi, gue masuk lagi ke tenda. Gue masuk tenda. Terus kata temen gue bilang, lah lu kencing cepet banget tadi dia. Kagak, dingin banget coy luar, kagak berani gue bilang gitu kan. Dingin banget dah, lu jangan keluar dah kata gue. Lu hal ini ya lu mau udah pakai jaket, udah pakai inian, ya lu cobain aja keluar kalau lu berani, gue kata gitu. Ya udah tuh, gue ngeringkuknya lagi kan, tenda, ringkuk. Ya nggak lama temanku kencing tuh yang 2 gantian bang, sama modelnya kayak gitu juga kayak gue. Yang kedua keluar terus masuk lagi. Iya tuh bener apa kata lu? Coba ngomong gitu doang kan? Iya, gak cerita yang lain. Dingin gitu kata lu kan. Dingin nih bener kata lu. Nah yang ketiga, pas yang ketiga keluar tuh, brengsek lu berdua kata dia. Pas dia masuk lagi tuh, lu kalau tahu ada gitu ngapa nggak bilang? Kan gue bilang jangan, gue bilang dingin banget, gue bilang. Emang itu bener bang. Nah itu gue ngeliat tiga-tiganya, gue bertiga gitu kan, nangkring. Nah itu udah nggak ada lagi tuh, nggak ada. Sosoknya perempuan ya? Sosoknya sih perempuan pas gue lihat itu. Nah semenjak itu pas teman gue yang terakhir udah masuk lagi tuh, iya, karena gue mutusin buat kencing di
Kita tuh Belakang tenda. enggak, terasnya. Oh, teras. Kan ada space tuh. Ya. Nah, itu gue gali tuh, Bang. Gue gali, kencing di situ. Teman gue tadi udah mau kencing di botol, gue bilang, "Jangan di botol, Bang. Bau ntar bau," gue bilang, nyiprat. Kencing sini ya, gue bilang. Gini aja kencing sini. Udah tuh pada kencing di situ tuh akhirnya, tapi dikuruk lagi kan. Kuruk lagi pas paginya bangun tuh kayak biasa kan, ngobrol tuh, "Lu malam pada ngapa sih, berisik banget gitu ya?" "Kagak apa-apa, dingin banget, gue mau kencing," gue bilang gitu kan. Gue kagak follow yang lain gitu, Bang. Iya. Cerita-cerita yang lain. Ya udah tuh pagi masak segala macem. Nah pas siang tuh, Bang, pas siang temen gue ada satu orang yang naiknya duluan. Pri, lu denger gak? Gue lagi ngaduk, Bang, lagi ngaduk nasi. "Pri, lu denger gak?" "Kagak." "Udah kagak," gue bilang. "Udah fokus saya," gue bilang. "Kagak, ini beneran. Coba dulu nengok ke belakang." Pas gue nengok tuh, Bang, di pendopo itu Noni lagi, Bang. Yang kemarin lu lihat lagi? Yang kemarin sore gue lihat. Yang lengkap kayak dayang-dayang gitu kan? Siang tuh. Nah, singkat cerita, jalan tuh, packing ya kan, jalan lagi. Kita ngelanjutin perjalanan lagi. Udah sampai Cisentor tuh ya, Cisentor, terus ke Rawambik. Nah, pas di Rawambik itu kita, sebelum Rawambik tuh kayak ada ini, Bang, apa, petilasan apa gitu ya, batu tersusun gitu kayak batu nisan. Nah, temen tuh rombongan kita itu ada yang kencing tuh di situ. Pas gue lah, lihat itu batu nisan, coy, gue bilang kan, "Jangan kencing di situ." "Oh iya, kagak ngeliat gua," kata dia, langsung pindahin tuh kan, buru-buru. Gue udah mikir nggak kemana-mana tuh, Bang. Wah, gila nih, kata gue, anak-anak batu nisan kencingin gitu. Udah tuh jalan, akhirnya kita mutusin ngecamp di Rawambik. Ngecamp di Rawambik itu karena udah satu faktor, udah kesorean 5:30 gitu kan. Terus kalau kita paksain pun nanti pasti kena malam juga di Saban Lonceng. Iya. Mending kita di situ aja udah kan. Ya udah, kita camp di situ, diriin tenda segala macam ya kan. Nah, teman gua ini yang ada kan, rombongan ini ada cewek, Bang, 2 orang. Yang satu ini pas nyampe ke Rawambik itu dia sempet pingsan gitu kan. Set, "Pri, dia teriakin gua, "Pri, tolong, tolong." "Apa lu?" "Nggak tahu, joplak nih." Pas gue pegang, "Ini mah bukan pingsan," gue bilang, "sambet nih mah," gue bilang. Ya udah tuh, "Musikin tenda dah, urusin tuh. Kasih Sinta," gue bilang kan. Cewek nih masalahnya, kalau cowok mau masalah kita pegang ya kan. Dia tuh teman kita yang ngurusin tuh, Bang. Cewek tuh udah dikasih makan segala macem. Terus anak-anak juga ada lah sedikit yang bisa gitu kan, diituin. Terus ya udah tuh clear, sore itu clear tuh. Nah pas malamnya tuh, Bang, kejadian yang menurut gua ini sih mistis, tapi menurut gua tuh wah banget. Pas malamnya itu kan gua kencing tuh di Rawambik itu, kencing belakangin tenda kan. Gue liat pakai headlamp gitu kan, tuh apaan, bayangan kayak gitu kan, kayak ngorek-ngorek tanah gitu. Nggak taunya babi, pas kena headlamp gua, babi lagi pada ngorekin tanah, nyari makan kali ya. Gerombolan biasanya kan babi. Iya. Nyari makan tuh. Nah pas gua balik dari kencing itu, gua mau masuk tenda tuh, Bang, mau ke arah tenda. Di depan tenda gua ngeliat tuh rombongan, dok. Rame dah pokoknya. Tuh semacam kayak prajurit gitu dah. Kayak prajurit kerajaan zaman dulu gitu ya. Tuh macam-macam tuh, ada yang bawa bendera, ada yang bawa tombak, perisai gitu, ada yang pakai kuda. Macam-macam tuh. Gue bilang, ini
bener apa kagak? Dalam hati gue kan, bener kagak nih gitu. Masa iya zaman sekarang ada ginian gitu gue kan. Bener kagak ya gue bilang. Aduh, gue kagak jadi ngerokok tuh bang. Tadi mau ngerokok, kagak jadi gue ngerokok. Gue masuk tenda. Dalam tenda gue mikirin lagi tuh, itu bener apa bukan ya? Jadi zaman era sekarang gitu ya bang. Mana ada sih ya kan kerajaan kayak kerajaan gitu. Apalagi di gunung kayak gitu kan. Udah tuh, gak ada apa-apa tuh. Cuman pas malamnya itu nggak tahu babi, nggak tahu apa gitu ya bang. Dubuk gitu, suara doang. Cuman gue nggak bisa nafsirkan itu goib atau apa ya. Iya, karena kita cuma dengar audio doang ya. Iya, soalnya kan kita cuma mendengar doang kan. Apalagi di campsite gue itu dekat mata air gitu kan. Otomatis kalau malam kita camping dekat air itu aktivitas hewan makin banyak ke situ kan, nyari air. Karena nyari air di situ, sumber mata air. Ya udah tuh gue jalan, bangun pagi ada cerita tuh macem-macem. Terus malam dengerinan gak? Enggak, gue kagak denger, gue bilang. Kagak denger gue. Udah jalan packing. Terketak siangan gue bilang, muncak. Ya udah tuh packing. Nah, tuh cewek yang kemarin joprak tuh, gue tanya. Yang pingsan itu? Iya, gue tanyain tuh, masih kuat nggak? Masih kuat nggak nih jalan? Insya Allah bang, tapi mukanya lemes gitu kan. Ini muka kayak nggak meyakinkan nih. Masih pucat gitu mukanya ya? Pucat sih enggak, cuman lemes aja gitu, capek kali ya. Ya logika gue sih mikirnya karena naik gunung berhari-hari mungkin capek. Iya, kelelahan. Ya udahlah, gue naik dari Ramombik itu puncak di Sabana Lonceng. Kita naruh tas tuh di situ tuh bang. Karena naruh tas, kita summit ke puncak Rengganis tuh yang ada apa tugu-tugu gitu, arca-arca gitu. Nah gue puncak ke situ dulu tuh, puncak Rengganis, punya foto-foto segala macam anak-anak. Cuman emang auranya di situ tuh menurut gue ya gimana ya, gunung beda banget ya. Iya beda. Dari di Rawambik pun beda auranya di situ. Beda. Itu salah satu menurut gue ya, menurut pandangan gue dan pribadi gue gitu bang. Itu gunung kalau yang menurut gue emang beda lah sama gunung-gunung lain gitu Jawa Timur. Menurut gue gitu. Udah tuh kelar foto-foto, puncak Argopuro kan. Nah Argopuro udah kelar foto-foto juga, set. Singkat cerita tuh turun posisi ke arah Danau Taman Hidup. Kita turun melipirin pinggiran tebing kan tuh, terus turun bawah naik ketemu di Cemoro 5, namanya pos Cemoro 5 itu. Nah di Cemoro 5 itu kita udah kesorean, udah matahari terbenam kan, udah di sunset nih sini keren gitu kan. Akhirnya pada foto-foto tuh di situ. Nah di situ gue mikir bang, wah nggak malam nih gitu gue, repot nih pasti nih kan. Gue ngeliat dari pakai map GPS gitu kan, masih lumayan nih dari sini ke Danau Taman Hidup kan, ada sekitar masih 2 jam lah. Ya udah tuh, akhirnya kita nunggu azan maghrib, break segala macam. Nah yang pingsan cewek yang ngatu itu gue suruh duduk jalan paling depan, maksudnya biar yang lain itu ngerindingin dia. Iya. Kalau yang sebelumnya kan dia di paling belakang tuh. Ubah posisi, gue ubah posisi, dia taruh di depan, kita ngikutin dia kan, jalan tuh gelap kan. Nah pas masuk ke hutan lumut, masuk di hutan lumut itu menurut gue sedikit merinding juga tuh gue bang. Kata gue nih hutan kagak habis-habis ya kan, dalam mati hutan kagak habis-habis gitu gue. Nah anak jalan malam pada teriak, awas akar. Iya bang, awas akar iya. Nah yang pas berapa kalinya ngomong awas akar itu, kaki malam gini, kayak kaki, nggak tahu kaki orang, nggak tahu apa. Ketemu akar atau kayak kaki itu gitu ya? Kaki bukan akar. Beneran bang. Kaki gini. Melintang begitu. Untung kagak gue sandung tuh kan. Astagfirullah tuh gue.
Nah si yang lain pada berhenti kan tuh. Lu ngapa Pri? Kagak, tadi kaki coy, bukan akar, gue bilang. Gue spontan ngomong gitu kan. Apaan sih orang akar gitu dia. Ah ngaco lu. Coba di center ada nggak tuh akar, gue bilang. Centerin kan, kagak ada bang akar. Tanah, itu tanah semua ya kan. Wah gila tuh tadi apaan kata gue. Tadi apaan yang tadi lu lihat kan? Posisi udah ya sekitar jam 8-an tuh, masih jam 8-an lah. Temen hawanya itu pengap gitu bang, masuk ke hutan lumut itu. Gimana sih kayak kita masuk dalam ruangan gitu, ruangan yang kagak ada udara buat sirkulasi. Nah itu pengap kayak gitu tuh, Pengap lembab lagi hawanya. nah kayak gitu dah tuh, pengap, bener-bener pengap tuh menurut gua tuh. Sampai di danau taman hidup, posisi udah malam kan. Gua bilang kita mau camp mana? Lu di sini nih, gua bilang. Dapat lah nih berapa tenda lah buat kita. Nah, posisinya itu emang nggak jauh, nggak mendekat ke danaunya, lebih ke arah yang toilet, kan ada toilet tuh yang rusak. Nah kita diriin tenda di situ tuh, masak ya kan. Kita kehabisan air tuh bang, ambil air danau itu, kita minum air danau itu. Buset, parah itu lumutnya gitu. Itu menurut gue ya, itu mah kagak bisa diminum bang. Cuman kalau orang yang tahu dengan caranya tuh pasti masih bisa. Iya. Cuman untuk kesegaran airnya itu beda sama maksudnya sama mata air yang lainnya biasa. Gitu. Iya. Masak ya kan, segala macam. Kelar masak. Ada masuk tenda. Temen gua nih yang di seberang gua tuh. Kata gua, lu ngapain? Kagak, ini musang. Ada musang bang. Jadi bekas-bekas kayak bekas piring, bekas nesting itu masih kelihatan gitu kan. Disamperin musang dah tuh. Iya samperin musang bang. Temen gue motoin musang ceritanya. Lu jangan fotoin mulu, gue bilang. Kalau mau foto kita di mari nih, gue bilang. Lagi pada ngopi, gue bilang. Ah lu, ini musang nih keren, gede, kata dia kan. Musang foto, gue bilang. Udahlah selalu, kata gue. Itu tuh gue ngopi masih asik tuh. Kelar makan tuh gue ngopi berapa orang, 4 orangan ada tuh bang. Nah di situ tuh yang teman gue moto musang itu dapat inian tuh, sebuah gambar. Ketangkap di kameranya dia? Iya, kayak ntar gue tunjukin ya. Oh iya boleh. Di YouTube. Nah di situ gambarnya itu modelan itu jelas bang, itu jelas banget. Pas kita lihat juga nyampe bawah itu udah jelas, itu mah jelas banget ini, gue bilang. Sampai gue bertanya-tanya ke teman-teman yang lain gitu, maksudnya yang bisa. Gila, ini gambar dari mana lo? Ini kemarin gue naik di Argopuro. Oh gitu. Ya udah tuh. Singkat cerita nih, balik lagi. Jala packing turun sampai bawah. Tuh inian tuh bang. Dari situ sampai bawah tuh anak-anak udah pada nggak kuat kan. Gue bilang udah sabar, dikit lagi juga sampai. Gue bilang udah jangan ngikutin yang ini mulu, maksudnya jalurnya gitu. Motongnya udah motong, gue bilang. Iya tapi capek banget bang ini. Ya udah nikmatin dah, gue bilang. Pas udah sampai hutan damar, perkebunan damar gitu tuh kan, pohonnya gede-gede tuh. Nah situ udah sebagian udah ada yang dapat sinyal kan, pada ngecek HP, dapat sinyal, pada ngabarin dah tuh, ngabarin keluarganya, ngabarin ceweknya, segala macam. Biasa ya. Baru pada teriak-teriakan, alhamdulillah kira keluar juga gitu dari hutannya. Gitu. Oh. Setelah berhari-hari kan? Iya. Itu pendakiannya itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam kan? Normalnya sih sebenarnya 5 hari ya, 5 hari 4 malam. Cuman itu mereka nggak tahu kenapa tuh, gue bilang itu ngebut sih. 4 hari 3 malam dia ngebut. Itu ngebut. Nah sampai di base camp ditanya tuh sama Cak Arifin, orang base camp. Gimana Le? Jadi ya. Di atas ada apaan? Dapat apaan aja? Ah, aku nggak apa-apa Pak De. Udah. Apa sih? Nggak apa-apa.
Pak, gue bilang, emang ada apa sih Pak? Gue bilang, penasaran. Enggak, kalau nggak ada apa-apa ya syukur, kata dia. Enggak, takutnya ada kenapa-kenapa, ada cerita apa. Oh, dia nanya begitu tapi ya? Iya, ada nanya begitu. Kita kan gimana ya? Iya. Kita kagak tahu apa-apaan ya kan. Terus akhirnya, emang kenapa sih Pak? Gitu. Enggak apa-apa. Kalau nggak aneh-aneh mah, insya Allah aman sih, kata dia. Ya saya sih insya Allah nggak ngapa-ngapain juga sih Pak, gitu kan. Terus tapi cuman ada Pak, gue cerita tuh akhirnya tuh. Yang pas di Rombik tuh saya ngeliat pasukan kerajaan gitu zaman dulu gitu kan. Itu berbondong-bondong Pak menuju ke arah puncak. Kayak orang mau perang itu ya, berbondong-bondong ya? Iya, bawa kayak orang senjata perang. kan. Nah itu Bang, emang pas gue lihat itu dari atasnya itu emang tuh ada kayak gitu lagi, model kerajaannya gitu juga, kayak mau perang, bener kayak mau perang. Iya. Nah kalau gue baca dari orang-orang, maksudnya nanya-nanya sekitar orang-orang kaki gunung, terus baca-baca sejarahnya juga, emang katanya sih di situ bekas peperangan. Di Argopuro dulunya mungkin ya pada saat itu ya. Dulunya kalau menurut cerita-cerita orang-orang dulu apa sejarah gitu, gue sih sempat nanya kayak gitu, sempat nyari tahu. Oh benar gitu kan, jadi dulu bekas ada peperangan gitu kan. Udah tuh pas sampai rumah, pas mau balik, si cewek yang itu gue bilang, lu masih sehat nggak? Alhamdulillah Bang, udah meninggal dia. Cuman mukanya tuh masih gimana ya, si lemas aja gitu sih. Capean mungkin bisa jadi kan. Si lemas ya kan, gue mikirnya positif aja kan. Iya. Capek kali gue bilang. Ya udah tuh kagak. Alhamdulillahnya pas nyampe di base camp itu dia nggak tahu tuh dia diapain tuh sama si Caripin. Sempat ngobrol berdua, cuman nggak tahu tuh. Entah diobatin, entah diapain, gue juga nggak tahu kan. Ya udah tuh balik, dijemput elap lagi tuh, elap yang kemarin disewa anak-anak. Udah tuh gue numpang elap sampai ke Surabaya. Di Surabaya udah gue pada balik, gue masih stay tuh Bang di Surabaya. Tapi pada saat yang lu dengar itu kan, lu dengar tuh suara yang gerombolan berbondong-bondong itu tuh kayak tentara kerajaan itu. Itu kan bukan lu doang yang denger ya? Yang di mana nih? Yang pada di atas. Oh yang di Rombik. Teman-teman itu gua doang. Lu doang? Gua doang yang ngncing. Kalau yang di Cikasur itu gua bertiga. Yang ngncing ganti-gantian ngncing kan? Iya, yang nangkring di atas pohon. Nah itu. Total pendakian berapa orang itu kemarin? Total pendakian itu kurang lebih sama gua ya, sama gua ditambah gua bertiga itu 18 orang? Iya. Kan gua nyusul tuh bertiga kan. Iya, berarti sebelumnya 15 kan? Iya, sebelumnya 15, betul. Jadi yang dikasih lihat itu 3 orang itu aja tuh, lu bertiga? Yang dikasih lihat full dari Cikasur, iya, sampai Rombik, sampai Danau Taman Hidup sih ada guanya, ada teman gua. Cuman lebih ininya ke gua. Tapi setelah turun teman-teman yang lain ada gak cerita yang kayak gitu juga? Dia misalkan ngelihat atau ngedengar suara yang sama kayak lu dengar pada saat di atas? Nah, pas balik itu si teman gua yang moto itu Bang, sempat meriang. Yang moto musang tadi lo cerita ya? Iya, moto musang itu sempat meriang dia. Bang, gue meriang kan. Pada komen-komennya di grup kan. Di grup. Gue meriang nih gara-gara moto Joni. Lagi Joni kayak si musangnya dinamain Joni sama dia. Dinamain Joni sama dia. Bilang lagi orang Joni kagak ngapa-ngapain foto. Jadi ngikut kan lo. Lu sih lagian pada ngopi. Ngopi mah nawarin tadi dia. Lah, mau nawarin gimana kata gue ya kan. Nah, gue gak bisa ngeliat ya. Maksud gue kalau emang mau ngopi aja gitu kan. Udah. Itu dia sadar dapat tangkapan gambar yang di kamera tuh masih di atas atau masih di bawah? Udah di bawah Bang. Udah di base camp ya? Nah itu pas udah di base camp tuh. Jadi posisi kita udah di base camp, ada yang nunggu mandi, gantian mandi kan. Ya, biasa tuh lihat handphone, foto-foto. Boleh tuh foto-foto ya kan. Kagak sengaja tuh gue keselet. Set. Dia pisan gue bilang. Ini apa nih gue? Tapi jelas ya gambarnya jelas ya? Jelas itu. Ada ntar nanti ada kan gambarnya tunjukin ya. Itu jelas banget tuh. Sampai kemarin gue nanya sama temen gue tuh, ini kalau gue lingkarin banyak kata dia kan. Bohongan kali ini mah bohong gue sebenernya orang percaya nggak percaya juga sih Bang sama
hal-hal gituan ya. Iya. Cuman kalau kita udah ngalaminnya, oh berarti udah gitu. Intinya sih kita saling ini aja sih, saling menghormati sama yang lebih di situ. Iya, namanya kan ada 2 alam kan. Iya, alam betul. hitam, alam gaib, pastilah kayak gitu-gitu. Tapi teman lu yang cewek yang tadi lu bilang sampai turun kan masih lemes tuh, sampai base camp pun masih lemes. Kan ketemu sama siapa Arifin ya? Iya. Yang orang base camp. Tapi setelah ngobrol sama Cak Arifin dia better gak? Kelihatannya. Agak mendingan sih. Agak mendingan. Agak mendingan. Pas balik pun sempet ngajakin anak-anak tuh beli oleh-oleh kan di Surabaya tuh. Ayo beli oleh. Lah, Udah beda segeran nih ya? kata gue udah Segeran. segeran ya. Ya udah dah. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah sih. Tapi saat itu positifnya kecapean aja kan, kelelahan. Itu positifnya gue kecapean aja sih. Mikirnya masih logis aja bang, gitu kan. Kalau kita mikirnya udah negatif ya kan. Itu di tahun berapa, Pi? Itu pendakian tahun 2018. 2018 Baru kemarin. Belum lama ya. Sebelum dilebarin tuh jalannya. Biasanya kan gini ya, hal-hal kayak gitu biasanya ada sebab akibat nih. Iya, betul lah. Kalau gue boleh tahu, mungkin ada gak sih sebelum lo melakukan pendakian, misalkan entah lo atau teman-teman lo ada hal ngelakuin hal apa, biasanya kan kayak gitu kok di gunung, ada sebab akibat ya. Iya sih, benar. Kalau dari sudut pandang gue ya, kan pendakian ini kan gue misah bang. Mereka jalan yang 15 jalan duluan, gue nyusul hari esoknya ya kan. Iya. Nah gue tuh nggak tahu kalau mereka itu ada ucapan apalah, mereka itu yang Ngelakuin apa atau apa ya. Nah kalau gue bertiga ini sih gue fine aja gitu kan. Cuman pas yang udah ketemu bareng gue tuh mungkin yang karena ngencingin yang batu nisan itu. Batu nisan itu, tapi udah sempat lu kasih tahu langsung pindah lagi dia. Iya, Mungkin tuh, sih. batu nisan coy, petilasan gitu. Dia tuh, oh iya gue gak ngeliat gue coy gitu dia. Pindahin tuh. Mungkin karena itu. Udah sih itu aja. Kalau dari gue pribadi sih, gue kagak apa-apa. Ya bisa kita lempeng-lempeng aja, mau tujuan kita mau naik gunung aja Ya, kan. emang ya selama gue jalan pun gue mikirnya positif bang. Gue main ke alam kan. Tapi dengkul lu racing juga ya. Turun dari Semeru lu langsung labas Argopuro. Racing juga tuh dengkul. Ya gimana ya? Udah hobi susah bang. Iya. Bang, sebelum kita closing, ada gak sih pesan yang mau lu sampaikan buat teman-teman kisah atau para pendaki yang lain? Oke. Buat teman-teman semuanya ya, bukan buat kisah pendaki atau yang lainnya nih, buat semuanya lah. Itu naik gunung, kalau misalkan naik gunung, tolong dijaga attitude, perlakuan sama kita ke alam. Soalnya udah banyak kejadian-kejadian yang makan korban, halaman rusak. Kalau bisa itu dikurangin. Itu kan kalau kita kurang sadar pasti alam akan marah. Iya. Itu aja sih bang. Oke teman kisah, dari cerita tadi banyak hal yang bisa kita ambil ya, terutama ya jaga sikap, jaga ucapan dimanapun itu, terutama ya pada saat lu di alam bebas kayak begitu, kayak di gunung. Terus yang paling penting ya jaga alamnya tuh, jangan buang sampah sembarangan, jangan vandalisme. Itu sih. Oke bang, terima kasih banyak nih udah mau mampir di kisah pendaki. Siap. Ceritanya juga banyak pelajaran kita ambil dari situ. Terima kasih banyak, sehat terus, sukses bang ya. Ya siap, sama-sama, sukses buat kisah pendaki. Amin. Oke teman kisah, terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, buruan deh lu subscribe. Tapi jangan lupa lu like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video seru dan menarik dari kita. Bye, wassalam.